Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwayati Yanufatria. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan menjabarkan aksi nyata modul 3.3, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Dr. Randa Sri Suweni, pendamping praktik saya Ibu Susana Eka Dewi, dan saya sendiri Riwayati Yanufatria. Baik, prakarsa perubahan kali ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bernalar kritis, komunikatif, dan kolaboratif dengan diskusi berbasis podcast. Kali ini saya akan berangkat atau memulai dari tahapan yang pertama dari Bagja Perubahan ya, dari Bagja Prakarsa Perubahan. Yang pertama yaitu B atau buat pertanyaan atau define. Oke, pertanyaan yang muncul di benak saya yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan murid dalam bernalar kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban yaitu membuat sebuah kegiatan yang dilakukan secara rutin sebagai wadah bagi murid untuk dapat berdiskusi, bertukar pikiran, saling bertanya, memberikan jawaban, dan tentunya itu menggunakan teknologi informasi yang bisa dinikmati di media sosial. Setelah itu, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, maka saya berdiskusi dengan pengurus dan pembina OSIS tentang program saya ini, yaitu podcast ya, podcast untuk kegiatan OSIS. Dan setelah berdiskusi, saya di dalam diskusi itu saya mendengarkan ide atau pemikiran dari anggota OSIS terkait jenis kegiatan yang kekinian, yang sesuai dengan zamannya atau minatnya atau kodratnya anak zaman sekarang. Dan tentunya mereka memberikan pendapat mereka tentang teknis pelaksanaan, tentang peralatan yang diperlukan dan sebagainya. Dan selanjutnya karena melibatkan murid, maka dalam membuat pertanyaan atau define ini saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri. Ternyata yang mereka inginkan yaitu membuat podcast gitu. Oke, selanjutnya untuk tahap memetakan aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dalam tahapan ini kami menyepakati bahwa ada modal manusia di dalamnya, meliputi pengurus OSIS atau juga pembina OSIS, kepala sekolah tentunya, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, bahkan tamu undangan yang nanti akan mengisi podcast ini. Nah, tamu undangan ini bisa berasal atau didatangkan dari komunitas-komunitas yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kepanjen. Misalnya ada komunitas arek Kepanjen atau komunitas pencinta lingkungan di daerah Kepanjen, atau juga komunitas penggiat bahasa Inggris di daerah Kepanjen. Selanjutnya untuk modal yang atau aset yang bisa kami gunakan adalah peralatan teknis audiovisual untuk pengambilan gambar dan pengambilan audio selama podcast. Nah, untuk waktunya sendiri, program ini akan dilaksanakan tahun 2023-2024, tetapi untuk penyusunan program pastinya akan dilaksanakan di awal tahun ajaran ketika pembina dan pengurus OSIS membuat program kerja tahunan OSIS. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, program ini akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu selama tahun ajaran 2023-2024. Oke, selanjutnya tahapan dalam membuat pertanyaan utama ini yaitu penanggung jawab terhadap program ini tentunya
Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, pengurus OSIS, dan juga nanti akan melibatkan beberapa bapak ibu guru, terutama dari guru bahasa untuk bisa memberikan masukan terkait pemilihan bahasa, intonasi, dan sebagainya. Baik, saya akan ke tahapan Bakja yang kedua, yaitu ambil pelajaran atau discover. Nah, dalam hal ini pertanyaan yang muncul di benak saya yaitu kegiatan kesiswaan seperti apa yang bisa meningkatkan keterampilan bernalar kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Lalu pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara memotivasi siswa agar mengikuti kegiatan tersebut. Nah, setelah memikirkan motivasi atau memikirkan cara agar mereka bisa mengikuti, maka pertanyaan selanjutnya yaitu hal baik apa yang bisa siswa saya dapatkan ketika mereka mau bergabung atau memeriahkan program saya ini. Selanjutnya, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tadi yaitu tentunya membuat program yang semenarik mungkin. Program ini berisikan talk show, tanya jawab, yang bertanya dan menjawab bisa anak-anak sendiri atau murid-murid sendiri, dan tentunya bisa mendatangkan komunitas-komunitas dari luar sekolah dan dikemas semenarik mungkin kekinian sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak sekarang. Setelah kegiatan ini dibuat, maka nanti bagaimana kegiatan ini bisa dinikmati atau didengar atau dilihat oleh warga sekolah, bahkan oleh khalayak umum. Nah, maka dari itu media sosial di sini sangat berperan penting untuk bisa membantu menyuarakan apa yang telah mereka buat begitu. Nah, untuk rencana melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, maka anak-anak sendiri yang menentukan tema podcastnya nanti seperti apa. Mereka bisa menghubungkan dengan apa yang sedang tren, apa yang sedang in terjadi di masyarakat atau di kehidupan remaja yang mereka alami tentunya. Nah, mereka juga menentukan sendiri teknis pelaksanaan program, misalnya peralatan yang diperlukan, atau jadwalnya, atau person in charge-nya, atau siapa yang diundang, atau siapa Bapak Ibu guru yang harus mendampingi, mereka sendiri yang menentukan. Baik, selanjutnya kita akan ke tahapan aset atau modal yang bisa dimanfaatkan. Nah, karena kita memerlukan peralatan audiovisual yang bisa mendukung program ini, maka eh, dana dari komite atau dari BOS atau dari BPOPP tentunya kami harapkan dapat membantu untuk pengadaan barang modal audio studio. Nah, untuk waktu yang diperlukan seperti yang saya sampaikan tadi di atas, dan untuk tema dan teknis pelaksanaannya nanti dilakukan pada rapat OSIS setiap awal bulan. Jadi seperti apa teknisnya, siapa yang akan diundang, temanya apa. Nah, itu akan dibicarakan lebih rinci ketika anak-anak atau siswa-siswa mengadakan rapat koordinasi OSIS setiap bulannya. Nah, tentunya semua ini tidak lepas dari dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari stakeholder, dari warga sekolah yang lain. Oke, ini contoh kecil, contoh sedikit dari dari tampilan ya. Ini gambaran tampilan podcast yang anak-anak akan lakukan. Oke, ini contoh kecil, contoh sedikit dari tampilan ya. Ini gambaran tampilan podcast yang anak-anak akan lakukan. Oke, ini contoh kecil, contoh sedikit dari tampilan ya. Ini gambaran tampilan podcast yang anak-anak akan lakukan. Oke, ini contoh kecil, contoh sedikit dari tampilan ya. Ini gambaran
tampilan podcast yang anak-anak akan Menurut lakukan. saya untuk menyiapkan Oke, izin paskah ini ini contoh mudah kecil, contoh sedikit karena saya dari tugasnya itu cuma di dari pas harian. Itu iya tampilan benar. ya. Itu Ini enaknya gambaran, gitu. ini gambaran Saat dokumentasi apa saja ini? tampilan podcast Foto atau yang video yang Anda rekam anak-anak akan sebagai lakukan. selanjutnya dokumentasi. Oke, Kalau di ini dokumentasi itu contoh ada kecil, berbagi tugas. contoh Saya sedikit yang di dari memfoto, fotografi. dari Terus teman saya juga ada yang video. tampilan Jadi, ya. Ini ya rata gambaran, gitu. ini Enak lah. gambaran Oke, baik, terima kasih saudara tampilan baru selaku podcast OSIS yang 2022-2023. anak-anak akan Ya. lakukan. Baik, terima Oke, kasih sekian dari ini saya selaku contoh pemas acara kecil, ini dan juga contoh Pak Rul. sedikit dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Oke, selanjutnya kita ke catatan refleksi. Kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang telah saya lakukan di masing-masing tahapan tadi ya. Untuk tahapan yang pertama yaitu untuk tahapan buat pertanyaan utama. Peristiwa yang bisa saya ambil yaitu dari latar belakangnya terlebih dahulu ya. Karena kita ini sekarang ada di abad 21, maka pembelajaran abad 21 juga harus tetap diberikan kepada siswa-siswi kita. Nah, di sini menekankan pada keterampilan bernalar kritis, kolaboratif, inovatif, komunikatif seperti itu. Nah, kita harus mewadahi anak-anak begitu ya. Dan karena ini juga di era digital, maka mereka juga bisa berinovatif dan berkolaborasi tentunya dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, oleh karena itu perlu diwadahi gitu ya, bagaimana anak bisa mengutarakan pikiran mereka yang kritis ini dalam bentuk sebuah program yang tentunya menggunakan peralatan atau informasi teknologi yang sedang berkembang sekarang ini. Baik, untuk peristiwa yang selanjutnya itu hal yang telah dilakukan pada aksi nyata dan mengapa saya melakukannya. Sebenarnya begini, walaupun secara terpisah saya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua OSIS, dan tim broadcasting serta pembina OSIS ya untuk menentukan atau untuk menyuarakan bahwa saya mempunyai program seperti ini dan alhamdulillah gayung bersambut Bapak Kepala Sekolah ternyata memiliki interest yang sangat tinggi terhadap program ini karena ini adalah salah satu cara agar sekolah kami didengar oleh publik. Begitu. Baik, untuk perasaan saya selama saya melakukan aksi nyata ini, saya merasa senang ya, karena ternyata ide saya disambut gembira oleh semua pihak. Tapi saya juga harus memikirkan ini, bagaimana mengemas program ini semenarik mungkin. Nah, untuk pembelajarannya, bahwa sebagai guru kita harus kreatif ya, dan inovatif tentunya, membuat sebuah program kegiatan yang secara holistik berdampak pada warga sekolah. Begitu, selanjutnya begitu. Nah, untuk peristiwa yang ketiga, hasil dari aksi nyata yang saya lakukan, program ini akan dibahas di rapat OSIS tahun 2023 dan 2024 dan insya Allah akan masuk ke dalam program tahunan OSIS begitu. Untuk peristiwa dari tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Kalau tadi yang B ya, sekarang yang A. Latar belakangnya sama. Setelah sebuah program dicetuskan, maka yang tidak kalah penting adalah merencanakan aksi, gitu. Aksi atau pelaksanaan teknis program tersebut. Nah, saya dalam hal ini sekali lagi bekerja sama dengan teman-teman pembina OSIS dan anak-anak di tim broadcasting, gitu. Selanjutnya untuk tahap yang telah saya lakukan untuk tahap ini, saya telah memohon izin tentunya ya kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya juga berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk membicarakan teknis kegiatan ini. Dan untuk lebih detailnya, saya berkoordinasi juga dengan tim IT sekaligus dengan tim broadcasting di sekolah saya. Untuk peristiwa yang selanjutnya, hasil dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu saya mendapatkan gambaran bahwa program ini nantinya akan dikemas
secara audiovisual dan ditampilkan di media sosial sebagai salah satu kegiatan rutin OSIS dan dengan tujuan bahwa nanti khalayak umum bisa menikmati program yang digagas oleh SMA Negeri 1 Kepanjen. Perasaannya tentu saya merasa senang ya, sekali lagi saya senang sekaligus bersyukur bahwa program ini disambut dengan baik oleh berbagai pihak dan pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu bahwa memiliki bargaining power, jadi kita harus bisa mempertahankan ide kita, itu sangat penting ternyata. Dan terakhir karena keterbatasan waktu, maka koordinasi ini dilakukan secara singkat, maka untuk kedepannya ini harus dipikirkan secara matang, secara detail, melibatkan banyak pihak. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sudah menonton video saya. Demikianlah gambaran singkat tentang Prakarsa Perubahan untuk program podcast di sekolah saya di SMA Negeri 1 Kepanjen tentunya. Dan tentunya masih banyak kekurangan ya, masih banyak hal yang harus saya tingkatkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan semoga Prakarsa Perubahan di SMA Negeri 1 Kepanjen ini dapat meningkatkan keterampilan siswa di abad 21 dan dapat menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.